Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibunya? Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang diberkahi Allah ini, kita bisa berkumpul, bersilaturahim, dan juga yang membuat kita istimewa adalah kenikmatan yang luar biasa. Adalah ketika kita dikumpulkan oleh satu tema atau satu motivasi, yaitu motivasi Al-Quran. Ini yang menurut saya membuat kita istimewa dalam perkumpulan kita, yang membedakan perkumpulan kita dengan perkumpulan yang lain. Ketika misalnya banyak orang berkumpul atas dasar materi, ketika banyak orang berkumpul atas dasar kepentingan sesaat, ketika banyak orang berkumpul atas dasar kemaslahatan yang mungkin tidak abadi, maka Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita dengan perkumpulan atas dasar Al-Qur'anul Karim. Dan motivasi ini patut selalu dijaga. Motivasi ini patut selalu dijaga oleh kita semuanya dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Kalau kita ingin menjaga spiritualitas kita dan semangat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dijaga atau perlu dipelihara semangat untuk mengambil dari Al-Quran. Ya, dalam setiap pertemuan kita perlu dipelihara satu semangat, yaitu semangat untuk mengambil motivasi dan hikmah, dan juga kemudian inspirasi dan peningkatan keimanan dari Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah hidup di bawah naungan Al-Quran, begitu ya. Al-hayatu tahta zilalil Quran. Istilah yang di kalangan para aktivis Islam atau sebagian para dai di abad 20 ini merupakan istilah yang sangat populer, istilah yang sangat cukup dikenal, karena dia adalah istilah yang menjadi satu tema atau satu judul dari sebuah buku atau karya tulis yang cukup fenomenal ya di abad 20, yaitu ketika salah seorang aktivis Islam yang kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggalnya sudah pernah menuntaskan satu buku yang dikasih tajuk dengan Fi Dhilalil Quran atau di bawah naungan Al-Quran. Ini menarik karena penulis tersebut atau seorang aktivis dakwah tersebut yang bernama Syekh Sayyid Qutb atau Ustaz Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, ketika membuka bukunya atau menulis mukaddimah di awal bukunya tersebut ya. Dan bukunya hari ini sudah sangat fenomenal, bisa dicari di mana saja, di internet juga banyak, dan versi terjemahan juga banyak. Beliau membuka mukaddimahnya dengan satu ungkapan yang menurut saya sangat menarik untuk direnungkan oleh siapapun yang ingin membaca Al-Quran. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, al-hayatu tahta dhilalil Qur'ani ni'matun 'azimah. Al-hayatu tahta dhilalil Qur'ani ni'matun 'azimah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang luar biasa. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak akan diketahui atau tidak akan dikenali atau tidak akan pernah diketahui kecuali oleh orang yang pernah merasakannya langsung. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenapa kenikmatan itu begitu luar biasa? Kata Sayyid Qutb rahimahullah, nikmatun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakki. Kenikmatan yang mengangkat kualitas usia kehidupan kita. Tarfa'ul umra, jadi mengangkat
derajat usia kita atau usia kehidupan kita, wa tubarikuhu, dan memberkahinya. Ya, memberkahi kehidupan kita, bermakna keberkahan adalah ziyadatul khair, kebaikan yang terus menerus bertambah, tidak pernah terputus. Kemudian dia juga wa tuzakki, dia juga menyucikan, membersihkan, menjernihkan kehidupan kita dari segala kotoran-kotoran yang mengganggu proses pendakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian beliau mengatakan al-hayatu tahta dhilal al-Qur'ani ni'matun 'azimah, bahwa dia adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika kenikmatan yang luar biasa ini tidak semua muslim bisa merasakannya, maka sesungguhnya dia sedang terhalang dari sebuah keistimewaan yang besar. Maka dia sebenarnya sedang terhalang dari sebuah kenikmatan yang besar. Ya. Kenikmatan yang kata saya tutup tadi tidak dirasakan kecuali oleh orang yang langsung merasakannya. Dia tidak bisa dideskripsikan, dia tidak bisa digambarkan, namun hanya bisa dirasakan langsung oleh siapapun yang merasakannya. Ungkapan saya tutup ini bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa dalil atau bukan tanpa dasar, karena secara langsung dalam berbagai ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal yang demikian. Menegaskan hal yang demikian. Kita, kalau kita membuka literatur para ulama sejak dahulu sampai hari ini, maka kita akan menemukan banyak sekali buku-buku atau tulisan-tulisan atau karya tulis yang menggunakan satu tajuk yang diberi nama dengan Fadailul Quran. Fadailul Quran atau keutamaan Al-Quran. Ini sangat banyak, tidak terhitung, dan mungkin kita juga sering mendengarnya. Namun Fadailul Quran ini meskipun sangat banyak, ada hadis yang sahih, di antaranya hadis yang sahih, ada pula hadis yang dhaif. Namun Fadailul Quran yang ditulis ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk memotivasi agar kita manusia selalu mau untuk mengambil dari sumber materi Al-Quran. Ya, untuk mengambil langsung dari sumber materi Al-Quran. Karena kalau kita hanya membaca fadail saja, tapi tidak mau langsung untuk mengambil dari sumber materi itu secara langsung, ya maka kita tidak akan pernah bisa mendeskripsikan bagaimana kenikmatan Al-Quran itu yang luar biasa. Kecuali kita hanya bisa mengulang-ulang bahwa ada hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Iya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita tahu hadis itu, namun kita tidak pernah menikmati apa yang diistilahkan oleh Nabi dengan istilah khairukum, sebaik-baik kalian. Khairukum artinya standar kebaikan itu, kualitas kita khairukum, sebaik-baik kalian. Ukurannya adalah ketika proses belajar dan mengajar Al-Quran itu berlangsung secara kontinu dan dinamis. Kita cenderung tahu hadis itu, namun kita tidak sampai merasakan makna atau predikat khairukum. Dan juga misalnya ada hadis yang mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa likulli harfin asyratu amsalih, wa likulli harfin hasanah, wa likulli hasanah asyratu amsalih, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan, itu yang minimal. Hadis-hadis tentang Fadailul Quran ini sering kita dengar. Namun pada tataran aspek seringkali kita tidak terlalu banyak mengambil manfaat dari Al-Quran, kecuali kita sekedar menggugurkan kewajiban, atau na'udzubillah kita hanya mengejar target pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Mungkin banyak di antara kita
kita yang masih mengkhatamkan Al-Quran itu hanya setahun sekali, itu pun ketika hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Padahal mengkhatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran secara rutin, yang kemudian kita melakukan siklus dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam sampai An-Nas itu, ya, membacanya itu hanya merupakan level pertama atau level awal dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Itu baru mustawa pertama. Membuka kewajiban pertama adalah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mestinya meningkat dari sekedar membaca Al-Quran mengkhatamkan secara rutin. Nah, tapi kita seringkali muqassir, orang sini bilang, ya, santai-santai saja. Ya, kita tidak punya target, kita tidak membuat rutinitas, kita tidak membuat jadwal. Ya. Kita tidak membuat jadwal, kita tidak membuat target, kemudian akhirnya kita baru ingat, oh ya, bentar lagi mau puasa. Kita sebentar lagi mau puasa, kayaknya belum khatam nih. Sejak kapan belum khatam? Dari Syawal tahun lalu. Ya, dari Syawal tahun lalu. Ketika bulan Sya'ban, berapa hari menjelang puasa, baru kebun lagi, baru berlari. Ketika bulan Ramadan, baru dia mengkhatam, berupaya sekeras mungkin untuk mengkhatam Al-Quran. Setelah itu ya sudah lupa lagi. Setelah Idul Fitri, kenyang, habis Lebaran, setelah itu lupa lagi. Padahal bahwa sekalian yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita bukan sekadar itu saja. Betul bahwa Al-Quranul Karim adalah sebuah kitabullah yang kalau dibaca dia berbuah pahala. Sebagaimana kita ungkapkan tadi bahwa Alif Lam itu bukan sekedar satu huruf. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu entah berapa huruf itu ada. Nah, sangat banyak. Namun inti dari pengaruh Al-Quran dalam kehidupan kita bukan pada hitung-hitungan satu huruf dikali 10. Namun sejauh mana Al-Quran itu memberi pengaruh dalam kehidupan kita dan membuat perubahan-perubahan yang drastis, perubahan-perubahan yang meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Itu ukuran sejauh mana Al-Quran membuat pengaruh pada kehidupan kita. Ukurannya adalah sejauh mana Al-Quran itu secara real menjadi motivasi utama atau pendorong utama dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kalau kita seorang pekerja, sejauh mana Al-Quran itu menjiwai kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Kalau kita seorang dosen, seorang pensyarah, sejauh mana Al-Quran itu menjadi inspirasi dari setiap penyampaian kita sebagai seorang pensyarah atau seorang dosen. Kalau kita seorang mahasiswa atau seorang pelajar, sejauh mana Al-Quran itu menjadi penyemangat, menjadi inspirasi, bahwa inspirasi yang kita ambil dari dalam pelajaran kita itu kita kaitkan dengan Al-Quran. Itu ukurannya, bukan sekadar berapa kali kita harus khatam dalam satu tahun. Meskipun itu adalah level yang paling utama. Saya ingin mengutip beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang bahwa fungsi utama Al-Quran itu bukan sekadar kita kejar khatamnya saja. Betul bahwa kita diminta untuk itu dan dianjurkan. Mungkin Bapak, Ibu jangan salah paham dulu ketika kita mengatakan bahwa kewajiban kita adalah mengkhatamkan Al-Quran. Bukan berarti kalau tidak mengkhatamkan kita jadi berdosa. Bukan itu maksudnya. Bukan wajib dalam makna yang fikih. Bahwa Ibu kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran dalam setahun pun nggak dosa. Karena yang penting kita baca Al-Quran itu ketika kita sholat, kewajiban kita gugur. Ya, rukun sholatnya gugur. Kalau kita dalam setahun tidak khatam 30 juz pun tilawah Al-Quran kita, ya mungkin kita tidak berdosa. Karena memang tidak ada kewajiban sebagaimana kewajiban kita melakukan sholat 5 waktu atau zakat atau haji, puasa dan seterusnya. Namun dia tidak masuk dari kewajiban kita. Itu untuk yang kualitas sama
373. Jangan diambil baik. Oh, ya. Kalau sampai musim awal nanti saya Jadi yang dimaksud dengan kewajiban kita sampai jam berapa? Sampai asar, habis asar baru ngajar. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban kita dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah dalam standar kehidupan muslim yang baik. Dalam standar kehidupan seorang muslim yang baik. Makanya nanti akan kita bahas satu persatu tentang level-level ini. Pada level kewajiban membaca, berapa lama seharusnya kita mengkhatamkan Al-Quran? Kita akan bahas. Namun saya ingin menggarisbawahi atau memberikan stress perhatian pada hal apa sebenarnya fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apakah dia sekedar untuk menggugurkan kewajiban dalam sholat? Artinya setelah baca Al-Fatihah kita bisa baca surat yang lain. Saya yakin kita semua umumnya kalau kita lagi sholat sendirian yang dibaca apa? 3 surat aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dia gugur kewajiban. Kalau gitu yang sisanya dari 30 juz tidak bisa dibaca. Bahkan mungkin sebagian yang lain mengatakan ini bercandaannya anak pesantren. Qul huwallahu ahad itu kan senilai dalam sebuah hadis yang sahih senilai dengan sepertiga Al-Quran. Kalau gitu kita baca saja 3 kali maka kita khatam. Sepertiga. Ya padahal makanya bukan itu. Ya sepertiga itu maksudnya adalah dia adalah fadilah, keutamaan karena kandungannya terkait dengan akidah Islamiyah, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tauhidullah adalah kalau kita klasifikasi merupakan sepertiga dari 3 bagian utama agama. Akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi apa sebenarnya, jadi kembali ke pertanyaan utama, apa sebenarnya fungsi utama dari Al-Quran terhadap kehidupan kita? Ini dapat kita petik secara eksplisit dari beberapa ungkapan statement Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Asy-Syura ayat 52, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Ruh ya, semangat, spirit, min amrina, dari sisi kami. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dulu kamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, apa itu wahyu. Walakin oleh karenanya ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya nahdi bihi man nasya' yang kami gunakan untuk memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki. Begitu kata Allah. Kita ingin garis bawahi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ruh. Ini menurut saya kalau kita renungkan dalam-dalam, ini adalah sebuah istilah yang menurut saya memberi makna yang luar biasa dalam. Makna yang apa namanya, kita akan terganggu-ganggu ketika Allah SWT menggunakan istilah ruh untuk mewakili gambaran Al-Quran. Dalam pemahaman kita sehari-hari, istilah ruh sering digunakan untuk nyawa. Betul ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ruh sering digunakan untuk merujuk pada satu kehidupan yang bergerak. Kehidupan. Ruh juga kita bisa maknai dengan spiritualitas.
sering maknai dengan semangat. Maka dengan segala makna yang terkandung atau yang dimaksud dalam istilah ruh, itulah Al-Quran memiliki fungsi dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah ruh, berarti dia adalah nyawa bagi kehidupan kita. Dia adalah kehidupan kita. Ketika kita mengatakan ruh, Al-Quran adalah ruh, berarti kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah semangat, penyemangat kehidupan kita. Ketika kita mengatakan Al-Quran adalah ruh, maka dia adalah spirit yang menggerakkan seluruh aktivitas kita. Karenanya orang yang kosong dari Al-Quran atau orang yang tidak memiliki kedekatan dan yang intens dengan Al-Quran bagaikan manusia yang kosong, atau bahkan dalam istilah sebuah hadis mati. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Mathalul ladzi yadhkurullah wa mathalul ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tersambung kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersambung dengan hablullah, tali Allah. Ya. Hablullah, orang Betawi bilang habl itu habl. Maksudnya nyambung terus strongnya. Jadi kalau putus dia mati, nggak nyala. Orang yang selalu tersambung dengan kabelnya Allah atau hablullah, tali Allah ini, dan orang yang tidak selalu tersambung atau tidak pernah tersambung, kata Rasulullah SAW, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Apakah maknanya dia hidup, dia mati berarti tidak bernafas atau tidak bergerak atau tidak apa dan seterusnya? Bukan itu secara fisik. Bukan itu yang dimaksud. Namun kehidupannya tidak memiliki berkah, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki tujuan. Kenapa? Karena dia tidak mengambil dari sumber kehidupan yang jernih, sumber kehidupan yang semestinya, yaitu Al-Quran Karim. Ini adalah fungsi utama dari Al-Quran, yaitu ruh. Makanya dalam sebuah riwayat yang hasan yang diriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh beberapa sahabat. Riwayat ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah marfu' kepada Nabi SAW, ada yang mengatakan dia adalah mauquf kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun yang sahih adalah dia mauquf kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mendeskripsikan Al-Quran itu panjang. Ketika ditanya bagaimana pendapat tentang Al-Quran, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau deskripsinya panjang, deskripsi tentang Al-Quran itu bagaimana. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya kita perlu garis bawahi. Beliau mengatakan adalah Kitabullah fihi khabaru man ba'dakum wa khabaru man qablakum. Jadi kitab Allah ada kabar tentang orang-orang sebelum kalian. Wa naba'u man ba'dakum, dan ada berita tentang orang-orang yang akan datang setelah kalian. Wa huwa hablullahil matin, dan dia adalah tali Allah yang sangat kokoh. Kemudian beliau juga mendeskripsikan hal-hal lain. Kemudian ada beberapa deskripsi yang menurut saya kita perlu garis bawahi, yaitu ketika beliau mengatakan radhiyallahu anhu, wala yakhlaqu ala kathratir rad, wala yakhlaqu ala kathratir rad, dan tidak akan pernah usang, meskipun dia diulang berkali-kali. Kalau kita pakai baju bertahun-tahun, pasti lama-lama usang, lapuk. Atau Al-Quran tidak begitu. Wala yakhlaqu ala kathratir rad. Kemudian beliau juga mengatakan wala yashba'u minhul ulama, dan para alim, para cendekiawan, para ulama tidak akan pernah kenyang
dari mengambil pelajaran dan inspirasi dari Quran. Jadi itu definisi atau deskripsi Ali bin Abi Thalib dalam mendefinisikan istilah ruh yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ruh. Maka dia, kalau kita mengistilahkan Allah sebagai ruh, maka dialah yang menggerakkan kehidupan kita, dialah yang memotivasi kita, dialah yang menjadi semangat kita, dialah kemudian yang menjadi dasar dari setiap aktivitas kehidupan kita. Kalau saya sholat, berarti dalilnya apa? Motivasinya apa? Kalau saya berbuat baik pada kedua orang tua, maka motivasinya apa? Kita selalu punya dasar dari Al-Quran Karim. Dan pastikan atau ketahuilah bahwa ketika kita memiliki motivasi yang bersumber dari Al-Quran atau dasar-dasar beragama atau dasar-dasar kehidupan kita sehari-hari yang langsung dari Al-Quran, itu rasanya akan berbeda kalau kita sekedar melakukan hal itu sekedar dalam rangka berbuat baik saja. Ini rasanya akan berbeda dan kualitasnya tentu akan berbeda juga. Ya, kualitasnya juga akan berbeda. Dalam